baik Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Hovifa, Mas Emil, maupun Bu Risma, Gus Han, hari-hari ini dituntut untuk mengeluarkan jurus surplus-surplusnya itu untuk bisa ditangkap oleh pemilih Jawa Timur yang sangat heterogen ini. Yang cocok untuk masyarakat Mataraman seperti apa. Jadi aspek geopolitik wilayah ya. Nah, yang cocok untuk Madura apa, yang cocok untuk apa? Arek apa. Itu belum yang aspek demografis yang lain ya. Materi tetap penting, modal tetap penting, tapi bukan segala-galanya. Bukan segalanya. Dibutuhkan komplement faktor yang lain yang saya sebut sebagai faktor gabungan itu. Siapa, balik lagi kepada tesis kita yang awal, siapa yang paling punya surplus paling banyak, dialah yang punya keterpilihan, peluang keterpilihan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, penanggung jawab tribunjatim.com dalam acara podcast politik Tribun Series Mata Lokal Jawa Timur. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur menjelang digelarnya Pilgub Jatim 27 November nanti. Tema kita kali ini adalah peluang Risma dan Lulu mengalahkan Khofifah selaku incumbent. Untuk itu telah hadir di studio Tribun Jatim Network narasumber penting. Ini orangnya sangat terkenal. Pengamat politik yang selalu mewarnai media massa nasional maupun lokal. Kita sambut Bapak Surokim Abdussalam. Beliau adalah pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, sekaligus Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center. Jadi beliau ini sudah sangat mumpuni di bidang jagat perpolitikan. Assalamualaikum Mas Rokim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam politik cerdas untuk Tribuners semuanya. Jadi biar Tribuners ini melek politik lah, terutama terkait Pilgub Jatim. Mas Rokim. Siap. Ini kan Pilgub Jatim ini kan kurang 48 hari ya untuk coblosannya kan seperti 27 November ya? Ya, 27 November. Nah, bagaimana ini update terbaru terkait peluang Risma dan Lulu untuk mengalahkan Khofifah selaku incumbent ini? Pertama-tama ucapan selamat datang. Selamat datang di arena kontestasi Pilkada Jawa Timur yang berat dan terjal. Berat dan terjal ya. Untuk semuanya ini. Iya. Untuk semuanya saja, karena memang Pilkada Jawa Timur ini selalu tidak ramah. Khususnya bagi pendatang baru. Iya. Kenapa? Karena wilayah Jawa Timur ini pertama sentrum. Barometer dari politik nasional, sehingga elit partai politik punya kepentingan langsung untuk bisa menang di Jawa Timur sebagai wilayah kehormatan. Siapa yang menang di Jawa Timur akan punya efek bandwagon yang kuat nasional. Biasanya kan orang teori politik kan siapa menguasai Jawa, dia menguasai Indonesia. Nah, Jawa itu Jawa Timur dan Jawa Barat. Artinya barometer politik nasional itu salah satunya Jawa Timur ya? Betul. Tapi Jawa Timur
jauh lebih heterogen dalam banyak hal. Ya. Tidak seperti di Jawa Barat, ternyata jumlahnya 38 juta, kita 32 juta, tapi lebih homogen kalau Jawa Barat. Kalau kita ini heterogen banget. Peta wilayahnya beda-beda tipikalnya, berbeda karakternya, berbeda juga perilaku politiknya. Sehingga sering saya katakan, ya butuh malaikat-malaikat baru untuk bisa menang di Jawa Timur. Bahkan kalau tidak salah catatan saya, Bu Hovifah itu sudah 4 kali ikut ini. Ya. Kontestasi di Jawa Timur. 2008, 2013, 2018 dan 2024 ini ya. Ya. Dan kalau mengikuti perjalanan seperti itu, maka tesis saya yang pertama tadi bahwa memang Jawa Timur itu adalah wilayah yang sering tidak ramah bagi pendatang baru. Nah, kelas tokoh yang kemudian bertarung di wilayah ini akhirnya juga kelasnya grade A. Oh, iya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Iya. Karena harus menguasai hampir 38 kabupaten kota dengan tipikalnya yang berbeda-beda. Ada yang pedesaan yang ekstrim, desa banget di rural, ada yang kota metropolitan banget, ada yang di rural banget. Jadi kadang-kadang kita nih melihat Jawa Timur ini, ada yang kepulauan timur di Sumeneb sana, jauh dari akses publik. Ada yang sangat maju di Surabaya. Jadi mulai yang dari tradisional banget, istilahnya orang Madura itu norok buntet, anut gerubyuk itu ada juga yang sangat rasional juga. Jadi kandidat itu harus jadi malaikat. Kuat di wilayah perkotaan metropolitan. Ya, ini kalau kita bicara peta arek ya. Di wilayah arek itu harus kuat, tapi di wilayah seperti Pandalungan, Pantai Utara, Madura, Mataraman juga harus kuat. Nah itu kan membutuhkan effort yang tidak mudah. Nah orang bisa sangat populer di perkotaan, tapi belum tentu juga bisa populer di pedesaan. Karena sangat heterogen tadi ya. Belum lagi kasus-kasus yang menimpa Jawa Timur. Yang selama ini sudah tidak menjadi rahasia publik ya, bahwa ada Madura yang selalu unik dan khas. Bahkan jadi penentu juga ya. 10% itu kalau mereka yang tinggal di wilayah Madura. Tapi yang Pandalungan ini juga banyak yang suku-suku Madura. 20% itu kalau di total. Dan biasanya datangnya kotak suara paling belakang. Jadi kalau kompetitif kita baru tahu betapa sangat menentukan wilayah itu. Nah makanya kemudian saya sering mengatakan bahwa hanya tokoh-tokoh grade A dan punya pengalaman yang bisa menaklukkan Jawa Timur dengan baik gitu. Nah tentu ini butuh effort, butuh usaha yang tidak istilahnya butuh keseriusan yang luar biasa. Menyapa 32 juta pemilih Jawa Timur dalam tempo waktu sekarang tinggal 2 bulan ini ya tentu butuh effort yang luar biasa ya. Mas Rokim, siap. Dari 3 calon gubernur atau 3 pasangan ya. Pertama Lulu, Lukman, terus pasangan kedua Bu Hovifah Emil, dan ketiga Risma Gushan. Ini apakah kalau menurut hemat Mas Rokim memenuhi syarat rukun tadi, termasuk tokoh dengan kategori grade A dan punya sifat malaikat lah, karena ini tarungnya adalah di Jawa Timur yang notabene merupakan barometer politik nasional dengan heterogenitas masyarakat dan kulturnya serta wilayahnya yang begitu luas, terdiri dari dalam bahasa yang lebih sederhana mudah dipahami, kandidat-kandidat itu harus memiliki surplus yang lebih banyak. Memiliki surplus standar saja berat, tidak cukup untuk Jawa Timur. Jadi dia harus punya surplus yang lebih banyak. Ya atas Lulu dan Lukman misalkan ya. Ya, seperti semisal kalau kita lihat yang kan ada yang surplus yang teknis, yang non teknis ya. Oh dari aspek demografis begini, dari yang taruhlah
surplus yang lain, misal dia latar belakangnya apa, dia dukungannya siapa, bahkan termasuk mungkin kita bisa menautkan ya, kira-kira Pilpres kemarin itu kandidat ini terafiliasi kemana. Nah itu juga bagian dari surplus non teknis yang saya yang ada di luar kendali. Jadi kandidat ini secara internal harus memiliki surplus, secara eksternal dia harus punya surplus gitu. Jadi dia punya sayap di organisasi apa, dia punya kompetensi di bidang apa, dan itu semuanya nanti akan jadi satu kesatuan yang membentuk apa citra diri pemimpin Jawa Timur yang saya katakan semua surplus tadi itu ya. Nah, sepertinya baik Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Hovifah, Mas Emil maupun Bu Risma, Gus Han hari-hari ini dituntut untuk mengeluarkan jurus surplus-surplusnya itu untuk bisa ditangkap oleh pemilih Jawa Timur yang sangat heterogen ini. Yang cocok untuk masyarakat Mataraman seperti apa. Jadi aspek geopolitik wilayah ya. Yang cocok untuk Madura apa, yang cocok untuk apa? Arek apa. Itu belum yang aspek demografis yang lain ya. Jadi memang tidak sesederhana itu. Artinya seperti Bu Risma. Mungkin kuat di wilayah kota Surabaya yang metropolitan dan urban. Pertanyaannya apakah juga Bu Risma punya kekuatan yang sama di daerah Pacitan atau mungkin di daerah Sumeneb atau Mataraman yang lain gitu ya. Demikian juga dengan paslon yang lain seperti Mbak Lulu mungkin ya sebagai pendatang baru yang mungkin relatif selama ini orang tahu di bawah kedua kandidat itu, sehingga Mbak Lulu pun ya menurut saya harus super ekstra usaha untuk ya mengejar grade-nya tadi itu ya, karena memang ya bahasa saya surplusnya tidak cukup satu, jadi dibutuhkan surplus yang banyak baru kemudian bisa kompetitif untuk punya peluang menang di Jawa Timur. Termasuk harus surplus dari sisi finansial ya, karena untuk menjangkau wilayah seluas Jawa Timur dengan apa namanya 31,2 juta DPT pemilih ini kan sangat besar sekali. Jadi akhirnya siapa yang kemudian punya koneksi ya, apakah itu relawan, apakah itu partai politik, apakah itu organisasi sayap, bahkan termasuk yang suara-suara swing voter dan undecided voters. Kalau posisi hari ini Jawa Timur itu swing voternya kalau dibuat effort ya masih 20%. Ya ada sebagian yang mengatakan masih 14%, ada yang 12%, ada yang 25%, tapi saya ngambil tengah-tengah kira-kira 20%. Rata-rata 20%. Dan angka golput kita yang nanti tanggal 27 itu tidak hadir di TPS, itu kisarannya selama ini kan 10 sampai 16 ya. Biasanya 15%. Jadi sebenarnya sedang bertarung di angka itu. Artinya ini saling berebut untuk 20% tadi ya. Itu yang menurut saya perlu apa ya, usaha ekstra untuk bisa merebut angka itu, karena dalam bayangan saya tidak mungkin itu bisa diraih oleh satu paslon tertentu. Pasti punya ada gradasi sebarannya. Tinggal siapa yang dominan memperoleh angka itu. Biasanya sih identifikasi yang paling dekat dengan pemilih yang swing dan undecided voters itu yang kemudian punya peluang keterpilihan. Celakanya di angka itu Gen Z ada yang selama ini sangat sulit untuk kemudian dikendalikan dan dijaga. Maintenance-nya sulit sekali, berubah-ubah gitu. Nah itu yang saya kira penting ya saya sampaikan untuk semuanya, bahwa sungguh tidak mudah menaklukkan wilayah ini yang selama ini kita tahu Jawa Timur luar biasa. Mas Rohim, artinya dengan harus memiliki ya syarat banyak surplus ya, banyak surplus
bagi kandidat yang bahasa kita itu maju, surplus elektoral ya, harus memiliki banyak surplus elektoral untuk menaklukkan Jawa Timur. Nah, atas 3 calon ini yang bertanding, 3-tiganya kebetulan juga Sri Kandi semuanya. Ini gimana peluang Risma dan Lulu? Misalkan ini masuk sangat berat, agak berat atau mudah atau seperti apa kalau menurut hemat Mas Rokim? Karena semua ini Sri Kandi, sehingga gender tidak lagi menjadi masalah kan? Iya, karena sama ya. Sentimen itu sudah nggak berlaku. Sentimen gender tidak karena berlaku. Semuanya sudah perempuan. Tinggal kemudian nanti cagupnya semuanya perempuan, cawagupnya semuanya laki-laki dan milenial. Jadi hampir mirip-mirip semuanya. Tinggal kemudian bagaimana kandidat ini memiliki surplus yang ditangkap yang ditangkap oleh pemilih Jawa Timur. Tipikal masyarakat kita yang pedesaan jauh lebih dominan di Jawa Timur. Dan itu ada di kantong-kantong suara Arek, Mataraman, yang cukup lumayan besar ya. Kalau dapil itu saya kira dapil 1, dapil 5 itu yang juga sangat dominan suaranya. Dan pertempuran nanti itu mungkin selama ini orang kan bicara pedesaan perkotaan. Justru yang seru pertempuran ini nanti ada di wilayah periferi, di wilayah tengah-tengah. Oh, ini medan pertempurannya terutama di wilayah tengah. Medan pertempuran antara kota dan desa. Iya, jadi wilayah itu yang selama ini swing voternya cukup tinggi. Iya, karena mereka masih menunggu, butuh referensi baru, ada tambahan referensi apa dia bisa berubah begitu. Dan begitulah Jawa Timur. Jadi tidak sungguh memang menurut saya baik tim ses maupun pendukung harus memahami betul situasi itu supaya kemudian bisa menakar lebih cermat, presisi bagaimana sih sebenarnya memahami pemilih Jawa Timur yang demikian heterogen ini. Mas Rokim, dari 31,2 juta yang DPT Pilgub Jatim 2024 ini kan lebih dari 50%-nya kan Gen Z dan milenial, kalangan pemilih 56% muda, Jawa Timur. Artinya ceruk tadi itu kan paling besar kan mengisi yang 20% yang belum menentukan pilihan tadi, yang sulit untuk ditaklukkan, kan butuh hal lebih lah untuk bisa mengendalikan pemilih di kalangan Gen Z dan milenial ini. Nah, atas 3 pasangan calon ini yang dari sisi pola, visi misi dan gerakannya yang betul-betul effortnya itu lebih untuk bisa meraih dukungan dari kalangan Gen Z dan milenial, siapa ini, Mas Rokim? Dulu mungkin faktornya bisa tunggal ya. Pada pemilih 2009, 2014 gitu itu faktor demografis, sosio gitu itu masih sangat kuat. Pada saat orang kenapa sih milih Pak SBY jadi presiden? Karena gagahnya, karena fisikalnya faktor sosiogeografis gitu, suku, bangsa dan lain-lain. Tapi seiring dengan munculnya fenomena Pak Jokowi, Pak Jokowi merakyat, badannya ya tidak setegap seperti Pak SBY gitu ya, performanya begitu, tapi dia terpilih jadi presiden hari ini. Muncullah teori baru psikologis yang kemudian menambahi bahwa seorang kandidat tidak hanya cukup kuat pada aspek sosio demografisnya tapi juga psikografisnya. Pasca itu lalu kemudian orang melihat pertumbuhan pemilih rasional yang dari 20% menjadi 28%, akhirnya muncullah teori ekonomi politik choice itu yang kemudian melengkapi rasionalitas pemilih. Nah, kompleksitas itu akhirnya kemudian memunculkan teori omni itu di dalam politik. Jadi faktor gabungan. Jadi mereka yang secara sosiokultural demografis kuat, secara psikografis kuat, di level rasional choice juga kuat. Nah, mereka yang gabungan ini yang punya potensi menang di Jawa Timur. Jadi tidak cukup dia hebat dan kuat di rasional choice. Ini masih ada nih, yang ini masih ada yang ini. Jadi pertimbangannya akhirnya menjadi banyak sekali. Makanya kemudian
keterlibatan kandidat-kandidat di berbagai organisasi akhirnya menjadi penting ya. Penting ya. Yang menarik mungkin Mbak Lulu ya sama Bu Khofifa yang juga akan punya irisan yang sama, yang sama-sama dekat dengan warga Nahdliyin, tinggal nanti melihat relasi kuasa keduanya bagaimana jangkauannya terhadap pemilih Nahdliyin. Oke. Ya. Mas Rokim, ya kita juga tahu bahwa atas pemilih Nahdliyin ini ya dari jumlah penduduk Jawa Timur kira-kira kan sekitar ada yang bilang 80%, tapi yang moderat dari ini teman-teman ini sekitar 60%-nya itu kan Nahdliyin ya. Nahdliyin yang tergabung di organisasi itu, tapi kalau yang simpatisan macam-macam ya kira-kira 80%. Nasional. Hampir selama ini di hasil survei kami di angka 80%. Nah, 78%. Atas kira-kira sekitar 78% itu ternyata kan kaum Nahdliyin semuanya. Ya. Sementara 3 calon ini kan semuanya punya kan juga irisan. Punya irisan dengan kalangan Nahdliyin. Ya. Nah, untuk berebut ceruk suara kaum Nahdliyin ini apa ini nanti jurus andalannya agar bisa meyakinkan dan dipilih oleh kaum Nahdliyin di Jawa Timur? Pemilih Jawa Timur Nahdliyin itu unik banget. Dulu kita memilih tipikal pemilih warga Nahdliyin itu tabi alal man'ud gitu ya. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na gitu ya. Tapi faktanya moderat juga pemilih-pemilih Nahdliyin ini. Itu bisa terlihat dari pilihan mereka di Pilpres ya. Tidak selalu mereka yang kemudian punya irisan itu akan kemudian bisa menang di Jawa Timur. Bahkan yang menarik barusan saja terjadi. Ya. Pak Mahfud itu putra daerah asli Pamekasan. Madura lah. Madura. Ya. Tapi suaranya di Madura kalah jauh dari Pak Prabowo. Ketika Pilpres kemarin ya. Ketika Pilpres kemarin. Ya. Jadi itulah Jawa Timur. Nggak bisa kita kemudian kok bisa begitu ya. Mestinya dia orang NU harusnya milih orang NU, tidak begitu. Karena pemilih-pemilih Nahdliyin Jawa Timur itu punya pengalaman dari pemilu ke pemilu. Ya. Punya preferensi dan referensi yang senantiasa update, termasuk mungkin ya tidak sefanatik pemilih di Jawa Barat terhadap urusan moderasi pilihannya. Ya. Buktinya ketika Jawa Timur dipimpin oleh gubernur perempuan, tidak ada masalah. Ya. Itu kalau di Jawa Barat bisa beda urusan gitu. Tapi Jawa Timur ternyata bisa, Bu Khofifa itu bisa diterima. Bahkan sekarang 3-3-nya perempuan. Ya. Padahal fakta dan ini satu-satunya di Indonesia ya. Calon semuanya ini kan perempuan semuanya. Tadi kita bicara 78% warga Nahdliyin yang memang sangat tradisional ya. Tapi faktanya moderat mereka. Nah itulah keunikan-keunikan yang mungkin kenapa kemudian ya orang-orang Jakarta sering tidak cermat dan presisi mengamati Jawa Timur ya karena saking banyaknya peta-peta wilayah baik kultur maupun sosio-demografisnya termasuk geopolitiknya yang kadang-kadang orang bisa sangat kuat di Mataraman. Tapi begitu dimasukkan ke Pantai Utara bisa berbeda jauh. Demikian juga bisa kuat di Pantai Utara, belum tentu dia di Pandalungan bisa eksis dengan baik. Belum tentu yang kuat di Madura, kurang kuat tokoh-tokoh Madura begitu dicalonkan di Jawa Timur belum tentu bisa kompetitif ya. Itu artinya sekali lagi saya ingin istilahnya menyampaikan kepada tribuner semua bahwa begitulah akhirnya kenapa Jawa Timur itu angka perolehan suara partai politik itu sering mendekati di luar PKB hampir sama dengan nasional di luar PKB. Di luar PKB. Hampir sama dengan perolehan. Karena apa ya? Karena heterogenitas tadi itu. Karena itu wajar kalau orang menganggap siapa menguasai Jawa Timur dia akan menguasai Indonesia. Tokoh-tokoh nasional itu banyak sekali. Jadi secara dilihat dari sejarah juga memang banyak sekali yang berasal dari Jawa Timur. Nah inilah yang membuat Jawa Timur ini ya sekali lagi ini medan arena yang sungguh maha berat saya katakan ya, dan butuh memang effort yang sangat kuat gitu ya. Mas Rokim, kita tahu bahwa Pilgub Jatim
27 November itu kan digelar bersamaan dengan pilkada serentak ya, di 38 kabupaten kota. Nah, atas itu ini kan koalisi yang di provinsi yang dibangun itu kan berbeda ya di beberapa daerah dengan yang di kabupaten kota. Nah, atas itu apakah ini juga nanti menjadi faktor lain yang menentukan suara yang akan didapat oleh pasangan calon? Ya, kita semua tahu memang ada pemilih loyal partai politik. Ya. Pemilih loyal itu ya pemilih yang apapun yang dipilih oleh partainya dia akan mengikuti. Cuman gradatif itu, gradatif ya nilainya. Bahkan kalau dibuat average gitu ya rata-rata pemilih loyal itu ya 20-25%. Ada yang lebih kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Selebihnya menjadi swing voters. Bahkan pilihan itu tidak selalu sama. Dan karena mereka punya pengalaman pemilu ke pemilu, jadi memang familiar juga terhadap, apalagi sekarang kartunya tinggal 2. Sebenarnya pemilu yang paling ribet di Republik ini kan hanya pemilu legislatif. Kalau itu banyak yang main asal juga, ya istilah karena bingung, terus ditekan waktu akhirnya sak karepnya sendiri. Tapi kalau sekarang ini kan hanya 2 kartu, kartu kabupaten kota sama kartu provinsi. Menurut saya tidak akan membingungkan. Apalagi di provinsi hanya 3, di beberapa kabupaten tidak banyak yang calonnya lebih dari 3. Bisa linear atau seperti apa? Antara pilihan yang di kabupaten kota dengan pilihan yang di provinsi? Seingat saya daya ingat masyarakat masih mumpuni dan cukup untuk itu. Sehingga kalau dia kemudian mempunyai ingatan khusus kepada kandidat, dia masih bisa mencari. Nah, itulah yang kemudian ya bagaimanapun juga menyapa secara langsung, menyentuh pundak pemilih secara langsung tidak bisa dikalahkan oleh metode apapun dalam konteks pemilu langsung. Dan untuk Jawa Timur kayaknya itu mustahil untuk bisa dilakukan semuanya ya, menyapa semua masyarakat yang tersebar di 38 kabupaten kota itu ya. Itu butuh waktu berapa puluh tahun. Sementara kampanyenya ini kan malah waktunya kan agak singkat ya dibandingkan dengan pilgub sebelumnya. Di dalam kontestasi pilkada itu ada yang namanya strategi darat dan ada yang namanya strategi udara. Ya karena tidak mungkin bisa menjangkau darat itu secara 100%, akhirnya kemudian optimalisasi perlu dilakukan di udara juga. Artinya melalui media massa, bisa supaya apa? Paling tidak bisa menjangkau publik, menyapa publik secara langsung. Jadi ya itu memang akhirnya kemudian sangat tergantung ya, dari track record, perjalanan. Makanya ya dengan faktor-faktor seperti itu memang sungguh tidak ramah Jawa Timur ini. Memang butuh bagi tokoh-tokoh yang sudah punya sepak terjang di level nasional dan punya panggung nasional yang bisa dikenal oleh banyak orang di Jawa Timur, tentu dia diuntungkan. Gitu. Penjelasan atas itu kenapa kemudian Bu Risma dan Bu Kofifa itu akhirnya kemudian menjadi kompetitif, ya karena panggungnya memang di level itu. Nah, Mbak Lulu tentu harus menemukan menurut saya juga supaya kemudian bisa kompetitif. Nah, Mas Rohim, Pilpres kemarin ya kan juga mengajarkan ya kan, serta ini banyak juga yang akhirnya menjadi dari guyonan tapi akhirnya diyakini kebenarannya bahwa logistik itu mengalahkan logika atas pilihan orang kepada calon. Isi tas mengalahkan tas. Terus ini logistik mengalahkan logika, bansos mengalahkan medsos ya, untuk serangan udaranya. Lah atas pilgub Jatim nanti, apakah fenomena yang terjadi di Pilpres itu juga akan terjadi di pilgub ini? Jawa Timur lagi-lagi juga wabil khusus wal fadilah. Soal money politics itu tiap-tiap wilayah punya efektivitas yang berbeda-beda. Di perkotaan efektivitas money politics itu kisarannya 19%. Tapi kalau di pedesaan penetrasinya artinya orang dikasih duit mau menerima dan memilih calon yang ngasih duit itu 19%. Efektivitasnya di perkotaan. Tapi kalau di pedesaan bisa 38%. Oh, hampir 2 kali lipatnya. Tinggi dan bisa gradatif tergantung wilayah itu maju tidak,
aksesibel atau tidak. Begitu. Jadi orang kalau mau main money politik di Jawa Timur tidak memiliki peta yang akurat, menurut saya bisa akan belur, seperti menggarami lautan dan babak belur betul. Artinya apa? Menjangkau 32 juta pemilih itu dibutuhkan berapa amunisi, berapa banyak dibutuhkan duit, gitu. Ya hanya mereka-mereka yang ditopang oleh kekuatan ekonomi yang super dahsyat saya kira yang bisa melakukan money politik. Beda dengan kabupaten kota, mereka hanya menjangkau satu kabupaten saja atau mungkin satu kota saja. Itu mungkin kalau main di kisaran 100, 200 masih masuk akal. Tapi kalau kabupaten, wilayah provinsi, berapa duit yang dimiliki oleh kandidat? Artinya ketokohan, figur dan jaringan yang tersebar di semua menurut saya, titik kabupaten kota itu yang jadi kunci ya? Atau menurut saya koreksinya adalah materi tetap penting, modal tetap penting, tapi bukan segala-galanya. Bukan segalanya. Dibutuhkan komplement faktor yang lain yang saya sebut sebagai faktor gabungan itu. Siapa, balik lagi kepada tesis kita yang awal, siapa yang paling punya surplus paling banyak, dialah yang punya keterpilihan, peluang keterpilihan tinggi. Dari 3 calon ini, para Srikandi ini, kalau surplus yang paling banyak dimiliki siapa? Harus diakui, atas faktualnya. Harus diakui incumbent punya surplus yang lebih banyak. Dan ya karena panggungnya lebih lama. Dan perjalanan beliau yang paling sering luput dari pengamatan para ahli itu memang punya kekuatan di dukungan ibu-ibu ya. Karena beliau ketua muslimat ya. Itu sering sebagai silent voters. Sekali di remote begitu, ada yang luar biasa. Nah itu yang membuat posisi beliau selama ini sangat diperebutkan ya di suara nasional ya, faktor itu. Dan tentu faktor-faktor yang lain ini yang kemudian akan juga maksud saya bahwa kandidat yang lain pun juga harus bisa menemukan faktor-faktor surplus itu. Paling tidak dia menuntut kedekatan yang lebih terhadap voters-voters, di mana peta suaranya itu kuat, di mana peta suaranya itu yang masih lemah. Saya kira di situ sebenarnya letak pentingnya memahami peta Jawa Timur yang sekali lagi unik, luar biasa, unik, khas, kompleks dan sangat heterogen. Dan cita rasanya tinggi ya. Jadi siapa yang bisa menang di Jawa Timur? Ya menurut saya nggak punya modal untuk bisa go nasional, karena dia sudah punya pengalaman bertarung di medan yang heterogen. Ya, Mas Rokim, atas ini Pilgub Jatim ini kan nanti kan salah satunya kan ada debat kandidat, ya yang juga sangat ditunggu-tunggu ini oleh masyarakat Jawa Timur, terutama yang belum menentukan pilihan. Yang tadi Mas Rokim menyebut ya kira-kira 20% ya atas DPT kan seperti itu. Debat akan digelar 3 kali, 18 Oktober nanti, tanggal 3 November sama tanggal 16 November. Seberapa besar sih pengaruh debat ini nanti akan menambal baik menambah suara calon yang akan bertarung ini? Ya, kandidat harus memahami bahwa memang dibutuhkan medium yang banyak untuk bisa menyapa secara langsung. Dan salah satunya yang menjadi jalan pintas adalah mengikuti debat publik ya, yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Itu biasanya atensi publiknya sangat tinggi, terutama debat yang pertama. Jadi debat perdana itu menentukan? Iya, paling banyak viewer dan penontonnya. Tapi di Jawa Timur itu pun tidak majority. Ya kisaran angkanya ya masih yang jenengan sebut tadi itu. Jadi 20%-an berarti ya? Bahkan kurang dari itu. Jadi harus fight ya untuk bisa, ya ini debat Indonesia ini kan berbeda dengan debat di Amerika atau debat di Eropa ya. Kita ini kan high contact politics ya, bukan low context politik. Kalau di Eropa, di Amerika, kandidat menyerang dan bisa menjatuhkan lawannya itu surplus.
Nah ternyata di kita low konteks, kendati sesuatu itu benar dikatakan, tapi kalau sentimental dia bisa tidak dapat simpati dari publik. Artinya senang yang mellow culture ya? Ya, contoh yang sedikit aja, di Pilpres dulu itu pernah ada keselip sedikit, memberi penilaian terhadap kandidat, diberi nilai sekian, dan itu memukul balik. Nah, hal ini penting ya untuk dipahami, kenapa kemudian penting sekali memahami konteks itu. Bahwa di Indonesia ini debat publik itu bukan soal pinter-pinterannya. Bukan, tapi impresinya kepada penonton atau kepada pemilih Indonesia. Karena itu saya berpesan ya, kepada semuanya saja untuk kemudian tidak menyerang secara personal, lebih menggunakan cara-cara cerdas, high contact culture itu dipahami betul. Saya percaya angka efektivitasnya akan meningkat. Tapi kalau cara yang digunakan untuk berdebat itu menimbulkan antipati dari pemilih Jawa Timur, ya menurut saya justru akan menjadi panggung setback yang mungkin harus hati-hati ya. Jadi sekali lagi belajarlah dari Pilpres, belajarlah. Bahkan saya tuh, ya ini kendati memang judulnya debat ya, tapi efektivitas di Indonesia itu ternyata bukan debat, tapi sharing best practice. Makanya sering saya BCI kalau saya lagi menyampaikan itu. Sampaikan best practice banyak-banyaknya. Ini harusnya ini disampaikan di ruang-ruang kuliah, ini tidak disampaikan di sini. Tapi bocor atau ya, ini ya success story ya. Success story, best practice, kekinian itu. Tapi jangan dilupakan future practices. Jadi pemimpin itu harus punya progresivitas untuk membaca kecenderungan masa depan seperti apa. Gabungkan itu antara best practices tadi itu dengan future practices. Saya kira pemilih Jawa Timur ada di sana. Mas Rokim ini kan juga peneliti senior ini di SSC ini. Update terbaru atas kandidasi Pilgub Jatim ini gimana? Nanti akan kan bisa menyimak ya, hasil-hasil itu sudah di-share di media massa. Ada lembaga-lembaga level nasional di Jakarta juga yang sudah dirilis gitu ya, dan sudah bisa memberi petunjuk awal kepada kita semuanya. Saya berkepentingan untuk memberi pencerahan kepada semuanya bahwa dinamika suara pemilih itu sangat dinamis, ya bisa berubah dengan cepat dinamikanya. Apa yang ada saat ini itu sebenarnya harus diperlakukan sebagai potret saja. Potret saja, potret saat ini, karena kan rilis atau mungkin hasil dari survei itu kan direkam pada saat ini, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ya biasanya begitu. Nah, kedepannya seperti apa? Tapi bagi kandidat sebenarnya hasil-hasil survei seperti itu harus menjadi bahan bersama. Jadi tidak boleh main baper-baperan kalau kemudian meskipun suaranya kecil di survei itu tidak boleh baper. Tidak boleh baper, justru harus berterima kasih. Dengan begitu dia bisa menambah, bisa memperbaiki. Yang menentukan tentu saja 27 November. Karena itu harus jadi istilahnya kalau orang sih memberi catatan, memberi istilahnya sebaiknya kamu begini. Jadi tidak boleh baper menurut saya. Saya percaya bahwa kandidat-kandidat itu sudah berpengalaman dalam membaca hal-hal seperti itu, dan kalau sudah berani ikut kontestasi mestinya harus elegan. Harus elegan. Saya termasuk tipe orang yang sangat meyakini Jawa Timur itu sangat high contact culture, high contact politics. Terakhir, Mas Rokim. Atas majunya 3 Serikandi ini, yang satu pasangan nomor 1 kan diusung oleh PKB, pasangan nomor 2 kan diusung oleh gabungan partai, gabungan 16 partai ya, 15 per 1 plus 1 partai prima itu kan 16. Terus pasangan nomor 3 kan diusung oleh PDI, Hanura dan Umat ya kan, seperti itu. Nah, atas ini kira-kira ini nanti menjadikan konstelasi atau suhu politik di Jawa Timur itu panas
anget atau adem ayem. Tidak seperti ketika Pilgub 2018, 2013, bahkan 2008 yang sampai digelar 3 putaran. Atau seperti apa menurut Emat, Mas Rohim? Ya, kalau melihat waktu yang tersedia, ya ini lagi-lagi kita membaca ya apa yang menjadi trennya. Saya pikir kompetisi ini sejatinya masih membutuhkan waktu yang panjang kalau ingin kompetitif ya. Ini pertarungannya itu ketat dan keras gitu ya. Karena waktunya ini terbatas dan tinggal 2 bulan lagi bahkan kurang dari itu, ya memang ada variabel waktu yang terbatas ini. Nah, kesempatan 2 bulan ini momentum itu akan berpihak ke siapa? Itu nanti akan jadi variabel juga. Momentumnya kepada siapa? Sepanjang tidak ada hal-hal yang sifatnya force majeure, menurut saya apa yang bisa kita lihat saat ini kurang lebih akan memberi gambaran pada kita di 27 November nanti. Tapi yang namanya dinamika politik, hukum dan lain-lain itu kan kadang-kadang unpredictable ya. Yang ada faktor-faktor yang di luar kendali kita yang kadang-kadang kita tidak menguasainya. Menurut saya ya semuanya saja tetap harus ikhtiar dan berusaha sekuat-kuatnya raih kepercayaan masyarakat Jawa Timur, dekati cara mereka yang sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan dan sampaikan surplus tadi itu sebanyak mungkin. Rasa-rasanya itu ya cara yang paling efektif untuk meningkatkan elektabilitas para Sri Kandi ini. Ya tentu rasa hormat saya untuk semuanya ya yang sudah bersodakoh untuk mengikuti kontestasi di Jawa Timur khususnya kepada para Sri Kandi ini. Menurut saya semuanya luar biasa, hebat karena tidak gampang dalam situasi seperti ini. Energi, waktu, materi tadi, semuanya pikiran sudah dipertaruhkan. Dan saya kira kita semuanya berkontribusi untuk menciptakan suasana yang damai karena menurut saya di atas semua kepentingan kontestasi itu kata-kata damai, peace ini menjadi kata kunci. Dan saya percaya dengan daya empatik, simpati, dan rasa melindungi perempuan, kepemimpinan feminis ini rasa-rasanya kok ya dalam bayangan saya tidak akan panas apalagi membara. Bahwa anget-anget kuku ya di mana-mana kontestasi begitu, tapi jiwa keibuan pemimpin-pemimpin feminis yang empatik, simpati, melindungi, melayani itu saya kira akan membuat tensi kompetisi ini jauh akan lebih adem, jauh akan lebih saling mengasihi. Tentu itu juga terkandung harapan untuk semuanya. Ya, mantap. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast politik Tribun Series Mata Lokal Jawa Timur bersama Bapak Surokim Abdussalam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Ulasannya mantap dan bisa menjadi pegangan bagi para tribuners dan masyarakat Jawa Timur sebelum menentukan pilihan di tanggal 27 November nanti. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.